Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Nurul Fitriani dengan NPM 24039 bersama rekan saya Muhammad Rafa Habibur Rahman dengan NPM 24037. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul pengukuran dimensi produk menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Next. Latar belakang. Dalam dunia industri manufaktur, pengukuran dimensi memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa setiap komponen yang dihasilkan sesuai dengan standar desain dan toleransi yang telah ditetapkan. Telitian pengukuran menjadi dasar utama dalam menjamin mutu produk serta keandalan sistem produksi. Suatu kesalahan kecil dalam proses pengukuran dapat menyebabkan ketidaksesuaian ukuran komponen yang berkaitan pada kegagalan perakitan maupun penurunan kualitas produk. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan alat ukur presisi seperti jangka sorong dan mikrometer menjadi sangat penting dalam proses kontrol kualitas. Melalui praktikum metrologi industri, mahasiswa tidak hanya mempelajari cara penggunaan alat ukur, tetapi juga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran seperti keterampilan operator, kondisi alat, dan faktor lingkungan. Dengan demikian, praktikum ini membantu mahasiswa mengembangkan ketelitian serta pemahaman akan pentingnya prosedur pengukuran yang benar dalam menjamin mutu produk industri. Rumusan masalahnya itu ada satu, bagaimana cara mengukur dimensi suatu produk sesuai spesifikasi gambar teknik. Kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbedaan hasil pengukuran antar praktikan. Terus di sini ada tujuannya, yaitu satu, mengetahui cara mengukur dimensi suatu produk sesuai dengan spesifikasi gambar teknik. Kedua, ada bisa memilih alat ukur yang digunakan sesuai dengan dimensi yang akan diukur serta alat ukur yang tersedia. Metrologi industri dan pengukuran dimensi. Metrologi merupakan ilmu tentang pengukuran yang menjadi dasar kontrol kualitas dan menjamin mutu dalam proses manufaktur. Dalam industri, kegiatan pengukuran tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga pada setiap proses produksi untuk memastikan hasil sesuai standar yang ditetapkan. Pengukuran dimensi sendiri merupakan proses menentukan ukuran fisik suatu benda kerja seperti panjang, diameter, ketebalan, dan kedalaman sesuai gambar teknik. Tujuannya adalah untuk menjamin kesesuaian produk terhadap spesifikasi, menjadi mutu hasil produksi, serta mengurangi risiko kesalahan atau cacat produk. Next. Di sini ada alat ukur. Yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur dimensi umum seperti panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang dengan ketelitian hingga 0,02 mm. Alat ini memiliki bagian utama berupa rahang luar, rahang dalam, batang pengukur kedalaman, skala utama, dan skala nonius. Next. Mikrometer scope. Mikrometer scope digunakan untuk mengukur dimensi yang memerlukan ketelitian tinggi hingga 0,01 mm. Alat ini bekerja dengan prinsip Wheeler scope yang memungkinkan pembacaan skala lebih presisi. Bagian utamanya terdiri dari anvil atau landasan tetap, spindle landasan gerak, sleeve atau selubung, thimble atau selubung putar, dan ratchet stop yang berfungsi untuk menjaga tekanan pengukuran agar seragam. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil pengukuran dipengaruhi oleh kondisi alat ukur, operator, metode pengukuran, lingkungan, dan benda kerja. Kausan alat, teknik penggunaan, tekanan saat pengukuran, suhu, serta ketegaklurusan benda kerja dapat menyebabkan perbedaan hasil dengan ukuran sebenarnya. Oleh karena itu, pengukuran harus dilakukan dengan alat yang terkalibrasi.
posisi yang tepat, dan teknik yang benar agar diperoleh hasil yang akurat dan konsisten. Oke, di sini saya izin melanjutkan ya. Di sini ada prosedur praktikum, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini meliputi jangka sorong, vernier kaliper, dan mikrometer sekrup sebagai alat ukur utama, serta benda kerja logam sebagai objek pengukuran. Di sini lalu ada prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan alat ukur berupa jangka sorong dan mikrometer yang telah dikalibrasi. Kedua, melakukan pengukuran dimensi benda kerja menggunakan jangka sorong untuk bagian-bagian yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Tiga, melakukan pengukuran dimensi yang membutuhkan ketelitian tinggi menggunakan mikrometer sekrup. Yang keempat, melakukan pengukuran pada setiap titik untuk mendapatkan yang akurat. Yang kelima, mencatat seluruh hasil pengukuran ke dalam tabel pengamatan. Lalu di sini terdapat diagram alir. Yang pertama dimulai, lalu lanjut ke studi literatur, lalu ke persiapan alat ukur dan bahan, lalu ke pemeriksaan kondisi alat. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika tidak, maka akan balik lagi ke eh, awal studi literatur. Jika berhasil, maka lanjut ke pengukuran benda kerja, lalu lanjut lagi ke pencatatan hasil pengukuran, lanjut lagi ke analisis faktor penyebab perbedaan hasil, lanjut kesimpulan dan saran, lalu selesai. Di sini ada hasilnya. Pertama ada alat yang digunakan jangka sorong dan ketelitian 0,0,5. Sini pengukurannya mendapatkan hasil 15,25 mm. Diameternya ini lalu tingginya 13 mm. Yang kedua ada jangka sorong 0,02 dan 0,05. Diameternya mendapatkan 36,08 lalu tingginya 16,3. Lalu mikrometer dengan 0,01 telitiannya. Di sini mendapatkan diameter sebesar 50 mm, lalu tingginya 14,65 mm. Yang keempat, jangka sorong 0,02 dan 0,05. Di sini terdapat diameter sebesar 72,96 mm, tinggi 2,9. Kelima ada jangka sorong 0,05, mendapatkan diameter sebesar 72,4 mm dan tinggi 16,4 mm. Lalu keenam ada jangka sorong 0,05. Di sini mendapatkan angka sebesar 66 mm dan tinggi 16,4 mm. Yang ketujuh jangka sorong 0,05 mendapatkan diameter 71,6 mm lalu tinggi 14,3 mm. Yang poin ke-8 mikrometer 0,01. Di sini diameternya sebesar 40,59 mm dan tinggi 15,55 mm. Selanjutnya ada jangka sorong 0,02. Diameternya mendapatkan 15,44 mm dan tingginya di sini tidak bisa ya. Lalu ada jangka sorong 0,02. Di sini terdapat diameternya sebesar 16,80 mm lalu tinggi 15,56 mm. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer, terdapat selisih antara ukuran nominal dengan hasil pengukuran yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran tidak selalu sama dengan ukuran rancangan karena dipengaruhi oleh ketelitian alat ukur, keterampilan operator, serta posisi benda kerja saat proses pengukuran mikrometer. Mikrometer memberikan hasil yang lebih presisi dibandingkan jangka sorong karena memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Untuk memperoleh hasil yang akurat, pengukuran perlu dilakukan beberapa kali dan menggunakan nilai rata-rata sebagai hasil akhir. Selain itu, posisi benda kerja harus dijaga agar tetap tegak lurus terhadap alat ukur dan alat bantu seperti jig atau fixture dapat digunakan untuk menjaga stabilan. Dan demikian diperoleh hasil pengukuran yang lebih teliti dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer, diperoleh perbedaan hasil karena perbedaan ketelitian alat ukur, keterampilan operator, tekanan pengukuran, dan keselarasan alat dengan permukaan benda kerja. Mikrometer memberikan hasil lebih teliti, sebesar 0,01 mm dibanding jangka sorong. Praktikum ini menekankan pentingnya ketelitian, kehati-hatian, serta pemilihan alat ukur dan teknik pengukuran yang tepat untuk menjamin keakuratan data, terutama dalam mendukung pengendalian mutu di industri manufaktur. Di sini terdapat saran untuk memperoleh
hasil pengukuran yang lebih akurat dan representatif. Poin pertama, melakukan pengukuran minimal 3 kali pada setiap titik dan menggunakan nilai rata-rata. Kedua, menjaga posisi benda kerja agar stabil dan tegak lurus terhadap alat ukur. Ketiga, memastikan kondisi alat ukur baik, termasuk skala dan kebersihan permukaan. Keempat, membaca hasil pengukuran dengan teliti, sesuai prosedur. Yang terakhir, kelima, menggunakan jig atau fixture untuk menahan benda kerja pada posisi tepat agar presisi pengukuran meningkat. Jika ingin ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Kang Adit. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Aditya Rahman Putra dengan NPM 24020 dari kelompok 2. Menurut kalian, apakah teknologi digital seperti digital caliper lebih dapat diandalkan daripada versi manual dalam konteks industri? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Kang Adriansyah, silakan. Baik, eh, perkenalkan nama saya Muhammad Adriansyah dengan PM 24008 dari kelompok 1. Pertanyaan saya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketepatan hasil pengukuran? Sekian, terima kasih. Oke, Kang. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan lagi. Saya Kang, sebelumnya izin masuk. Perkenalkan nama saya Fauzi Maulana Nugraha, NPM 24.051, perwakilan dari kelompok 6. Ingin bertanya, jika terdapat selisih hasil antara jangka sorong dan mikrometer, bagaimana cara menentukan hasil yang lebih valid? Terima kasih, Kang. Sama-sama, Kang. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan lagi. Saya Kang, Silakan. perkenalkan nama saya Saman Chandra Munggaran, NPM 24044. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kestabilan dan ketegaklurusan benda kerja saat melakukan pengukuran? Cukup, Kang. Oke, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawabnya udah saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak presentasi dari kelompok 4 dan Kang yang sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.